Oh sedih banget. Itu kan gak mudah ya nyebrangnya Iya. susah ya. Kamu dulu waktu sekolah gitu nggak? Enggak sih. Nggak kan pasti diantar jemput pakai mobil. Tapi sempat naik angkot juga aku ngerasain Oh ya? kok. Wah tapi Beb ya, berarti pendidikan di Indonesia itu belum merata. Karena masih ada anak yang harus mengorbankan nyawanya untuk bisa sekolah gitu. Bener Semoga nggak, Iqbal? pemerintah bisa melihat dan bisa Amin. memperbaiki keadaan tersebut dan Amin. dibangun jembatan yang Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, itu harapannya. Amin. Tapi Bib, ada gak sih kira-kira soal ini ya, rezeki tadi yang datang tanpa kita harus cari, ada gak amalan yang tanpa kita sadari itu bisa mendatangkan rezeki gitu? Wah bener banget Bib. Amalannya apa Bib? Mohon langsung dijawab ya. Ya akhir. Silakan Habib. Afwan Mikdad IBL Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diceritakan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW ada sebuah kisah. Dua orang bersaudara, yakni yang satu bekerja, yang satu penuntut ilmu. Saudaranya yang bekerja ini mendatangi Nabi Muhammad SAW, berceritalah keluh kesahnya. Bahwasanya saya bekerja, saya berusaha, sedangkan saudara saya penuntut ilmu, dia nggak mau bekerja, uang saya keluarkan untuk dia. Apa yang saya dapat ya Rasulullah? Apa yang Allah berikan kepada saya? Ceritanya seperti itu. Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika engkau bekerja, engkau berusaha, dan uang yang kamu keluarkan untuk saudaramu, nah boleh jadi harta yang Allah berikan itu bukan buat kamu, tetapi buat siapa? Buat saudaramu. Karena apa? Innallaha takafalu bitolabil ilmi birizkihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya, penuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia memiliki anak yatim, atau dia memiliki orang asuhnya, atau anak asuhnya, atau dia memiliki seseorang tetangganya, ataupun saudaranya yang dia biayain, maka Allah berikan rizki yang khusus bagi hamba tersebut untuk membiayai daripada keluarganya, saudaranya, tetangganya, atau temannya tersebut. Sehingga apa? Sehingga kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah mudahkan rizkimu dengan sebab dia. Jadi rizkinya dimudahkan oleh Allah dengan sebab siapa? Sebab dia. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwasanya rizki yang kita dapat hari ini, semua itu dari Allah karena Allah dengan kehendak Allah, maka hidup yang kita jalanin mudah. Hidup yang kita lakukan mudah. Kita memiliki anak, kita memiliki istri, atau seorang istri memiliki suami, dia memiliki keluarga. Ingat, bukan rezekimu, tapi boleh jadi itu rezeki istrimu, boleh jadi itu rezeki anakmu, boleh jadi itu rezeki keluargamu yang kau biayai, atau rezeki orang tuamu yang engkau dapatkan. Dari mana? Dari manapun jalannya yang Allah berikan, yakni untuk mereka. Oleh karena itu, bersyukurlah kamu ketika memiliki banyak tanggungan. Sehingga Allah berikan lebih banyak lagi rizkinya. Betul. Bertawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga mudah. Emang enak Bukannya sekali. ngeluh gitu ya Bib ya? Iya. Biasanya kan, aduh mikir ini gitu kan, Iya. lu ngebiayain yang ini sih. Asli. Makanya orang Indonesia tuh ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Mungkin kaitannya dengan itu ya Beb ya? Betul, banyak anak, banyak rizki, berkah. Berkah. Itu namanya kehidupan. Masya Allah. Tapi nggak enak hidup sendiri. Waduh banyak Kenapa yang Habib kena. ngomongnya sama Ibel begitu ya? Ustadz Maulana juga dong. Kok Ibel doang? Gak ikut-ikut, saya gak ikut-ikut. Ingat ya, Ibel jangan digituin ya. Karena hanya laki-laki yang menikah. Kalau baik. perempuan kan dinikahi. Betul sekali. Jadi Ibel itu silakan membuka diri. Masya Allah Sama ya. aja. Masya Allah Aja ya? Sudah ya. Daripada kita ngomongin jodohnya Ibel Oh, iya. ya. Yang belum kelihatan nanti ya. Ustadz Maulana mau bertanya. Tapi bukan iya. bertanya masalah Ibel. Oh bukan. Oh Sama iya. jamaah. Kita masuk di segmen Ustadz Ustadz bertanya. Silakan Ustadz langsung dipilih aja. Kira-kira mau jamaah yang mana? Mana mic-nya? Di Pinjam. sebelah sini. Oh ini? Sebelah sini. Oh iya. Kenapa nggak dibalikin? Dikiranya bisa dibawa pulang kali Ustadz. Biasanya kan Saya gitu. mau bertanya kepada jamaah member baru. Member baru. Nih baru masuk dia, gabung. Ah Ustadz tahu aja yang muda Ustadz. Bukan juga yang muda, dia ikut sama maknya. Oh iya. Dengan siapa? Saya Istiaro Ya. dari Jangan dipegang bawahnya. Majelis Talim Darussalam. Ibu minta tolong pegang dulu anaknya. Dia goyang-goyang. Kasihan kameramen. Ya. Dari Majelis Talim Darussalam Kalibundar. Serang Banten. Aduh maaf Ustaz. Belum, aku dulu. Aku mau nanya nih. Iya. Kalau dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang memfitnah istihara. Tahu nggak?
Kalau ada yang memfitnah, yang membenci, tiba-tiba mau nggak istihara temenan sama dia lagi? Yang membuli, yang menjelek-jelekkan, mau nggak berteman dia lagi? Enggak. Aduh, maaf Ustadz, daripada toksis, toksit, Ya. mendingan saya pilih ngejauh. Enggak silaturahmi dulu deh. Oh gitu. Tepuk tangan dulu dong. dulu. Untuk menghindari. Ya jadi katanya Ustadz daripada toksik gitu kan itu membawa negatif ini loh aura-aura negatif gitu. Gak usah silaturahmi deh gitu. Iya. Mau tahu jawabannya? Mau, Mau tahu Ustaz? jawabannya? Mau tahu. Saya bahas sekarang. Baik, Silakan. silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Sasams dan semuanya, ada Ibel, ada Mikdad dan semuanya yang hadir. Ketahuilah, ternyata ada yang mempermudah rezeki. Bahkan bukan hanya mempermudah, menambah rezeki. Siapa itu? Berbuat baik, membantu orang yang jahat kepada kita. Bantulah orang yang jahat kepada kita. Kok dibantu? Bantulah mereka karena mereka itu dalam posisi yang tidak baik. Saya kalau ada lihat seperti itu, saya langsung berkata umatnya Nabi nih. Umatnya Nabi, kasihan, harus dituntun, harus diingatkan. Kasihan dia berada pada posisi, mohon maaf kalau pemain sinetron namanya pemain antagonis. Kan kita protagonis. Masa sih Ustaz? Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan ketika kita menyelamatkan orang yang seperti ini akan menambah rezeki kita bahkan mempermudah rezeki kita. Kenapa? Timbulnya kepekaan pada diri kita. Sekali lagi, kalau ada orang berbuat baik kita baikin itu namanya balas jasa. Balas jasa. Bukan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau ada yang pelit maka dermawanlah sama dia. Kalau ada yang tidak mau menyapa kita, kita adalah duluan yang menyapa dia. Kalau ada orang marah sama kita maka kita datang untuk menyambung silaturahim. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bukan malah dijauhi. Karena kita tidak boleh ada musuh di dunia ini. Mudah-mudahan kita sampai mati tidak ada orang yang membenci kita. Amin, amin, Semua ya akan respect pada diri kita. Sehingga kita akan bertambah teman. Ingat, satu musuh itu sangat banyak. Sangat banyak. Jangan sampai kita punya musuh. Karena bahagian daripada yang kita lakukan bagaimana supaya kita menjadi rahmat buat yang lain. Jadi Mbak istihara. Ya coba salat sunat istihara dulu. Sesuai namanya ya Ustaz. Sesuai namanya. Supaya mendapatkan hati yang tenang. Ya, betul. Hati yang, karena kan gini, istihara itu, salat sunat istihara itu supaya kita diberi kekuatan hati supaya dimudahkan urusan. Waduh. Salah satunya itu, apakah aku membenci dia? Apakah aku temanan sama dia? Kalau begitu, salat sunat istihara. Tapi jangan niatnya, saya berniat salat sesuai nama saya. Enggak begitu, tapi istihara. Karena namanya istihara ya Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih. Masya Allah. Penjelasannya. Waduh. Wah keren banget ya. Tadi udah Ustadz bertanya. Betul. Terus gimana? Sekarang giliran kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya, mau nggak Bu? Wah mau dong. Mau ya? Mau, ya udah. Kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik. Silakan yang mau bertanya diangkat tangannya. Ya yang mau bertanya angkat tangannya, jangan ragu-ragu Bu. Angkat tangan. Gimana dia bisa angkat tangan? Tangannya di dalam diumpetin. Angkat tangan Ibu. Ya kedinginan Ustadz, Ibu kedinginan ya Bu. Lihat Dari aja. tadi aku lihat dia gini aja terus. Dia gini. Angkat tangan. Itu Dingin, kedinginan Ustadz. Ustadz. Oh kedinginan. Ibel, ayo mau pilih yang mana Ibel kira-kira nih? Oh ini Bapak kayaknya tadi. Oh Bapak, oh banget. kayak Bapak paling semangat tadi nih. Dengan siapa Pak? Dengan Fauzul Azim. Ini kenapa jadi bisik-bisik begini ya, saya bingung. Pak Bauzin dengarkan. Bapak dari majelis taklim mana? Darussalam kali. Darussalam. Iya, mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Ngapain saya yang dipanggil? Mau nanya sama Ustadz Syam, tapi yang dipanggil Ustadz Maulana. Ah Bapak komedi juga.
Saya mendengar tadi permasalahan tentang menarik rezeki, maka saya tertarik ketika ada lafaz wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ustadz ini Dan kira-kira kalau kita mengaplikasikan ketakwaan itu salah satu di antaranya membaca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, apakah itu menjadi penarik ataupun menjadi sebuah benang untuk menjadikan sebuah rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Kaget gak Pak? Tetapi permasalahannya gini Pak, permasalahannya gini. Tapi ada satu Ada satu. yang mengamalkan tapi mengamalkan? tidak diijabah oleh Allah. Tidak diijabah. Mohon penjelasannya Ustaz Siap, Syam. siap, Silakan siap, Bapak Ustaz, silakan siap. duduk. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Guru kami Ustaz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu sama-sama Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang pernah mendatangi baginda Nabi SAW dan mempertanyakan tentang masalah ekonominya karena masalah ekonominya sudah berbahaya dengan agamanya. Jadi ada orang yang memang masalah ekonominya sudah membahayakan agamanya sehingga datang kepada Nabi SAW, diceritakan oleh Sayyid Muhammad Ali Khirrid At-Tarimi. Beliau menceritakan kisah tentang seorang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu warḍah. Beliau ini datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukannya saya pengen jadi orang kaya. Bukannya saya pengen jadi orang yang bermegah-megahan. Bukannya saya cinta dunia. Cuman ya Rasulullah, saya enggan untuk menjadi peminta-minta. Saya tidak mau menghinakan diri di hadapan manusia. Saya enggak mau supaya saya tenang beribadah. Bagaimana caranya supaya rezeki itu enggak benci sama saya? Bagaimana caranya supaya ada amalan yang engkau berikan kepada saya supaya menjadi penarik rezeki? Diceritakan oleh Sayyid Muhammad Ali Khirrid. Maka kata Nabi SAW, setiap engkau masuk ke rumahmu jangan pernah lupa memberi salam meskipun di dalam rumah hanya ada satu orang. Jadi setiap masuk rumah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Assalamualaikum. Kemudian jikalau tidak ada orang di rumahmu, maka bacalah Assalamu alayka ya Rasulullah, berilah salam kepadaku, lalu sambunglah dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sahabat Nabi ini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengamalkan itu. Kalau ada orang di dalam rumahnya, ada istrinya atau ada anaknya, beliau akan memberi salam Assalamualaikum. Tapi kalau beliau masuk ke dalam sebuah ruangan atau rumah yang tiada orang di dalamnya, maka beliau akan membaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian disambung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan begitu ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya sampai-sampai kerabatnya dan tetangganya semuanya kecipratan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengamalkan surah Al-Ikhlas yang pertama. Cara mengamalkan yang kedua, ada ulama dari Yordan, ulama modern memberikan ijazah membaca surah Al-Ikhlas setiap malam 134 kali. 134 Subhanallah. kali. Tapi perlu digarisbawahi pertanyaan dari Pak Ustadz tadi, ada orang sudah mengamalkan tapi masih seret rezekinya, maka jawabannya adalah cobalah untuk memandang rezeki itu bukan hanya tentang materi. Betul sekali. Cobalah memandang rezeki itu kesehatan, keharmonisan rumah tangga. Bahkan kata Nabi, kalau sudah ada makanan di rumahmu dan engkau merasa aman, seakan-akan dunia sudah di tanganmu. Artinya kita nggak terlalu panjang angan-angan. Kalau sudah ada hari itu, insya Allah itu sudah milik dunia. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Keren banget ya Mikdad. Keren ya, Masya Allah. Pembahasannya kita udah banyak banget. Nah tadi Bener. mungkin kita ambil kesimpulannya sedikit ya. Iya. Jadi ternyata banyak sekali cara untuk kita bisa menarik rezeki tanpa harus dicari. Betul. Nah salah satunya, berbagai macam caranya adalah dengan membantu kesulitan orang lain. Betul. Berdoa di waktu sebelum subuh. Betul. Membantu menuntut ilmu. Iya, dan juga memperbaiki silaturahmi kepada orang yang memusuhi kita. Terus juga membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Nah, jamaah yang ada di rumah penasaran kan kira-kira apa lagi?
Baik, siapin catatannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah.